Lebah madu Trigona sp adalah lebah tanpa sengat atau stingless bee dan hidupnya tidak bergantung kepada polen bunga seperti jenis lebah madu lainnya. Lebah Trigona sp ini lebah penghasil propolis yang memiliki ukuran tubuh jauh lebih kecil dari spesies lebah apis atau tawon yang biasa kita kenal. Bahkan kebanyakan jenisnya lebih kecil dari lalat. Madu Trigona ini adalah madu yang dihasilkan oleh propolis Trigona di hutan yang bebas polusi. Dengan sifatnya yang unik, Trigona dapat dibiarkan di mana saja dengan syarat terdapat sumber resin atau getah dari pohon sekitar untuk dapat menghasilkan propolis di dalamnya. Lebah ini sangat familiar di kampung-kampung yang sebagian besar penduduknya tinggal di rumah yang terbuat dari bambu. Karena biasanya lebah ini bersarang di bambu atau kayu yang berongga. Nama lain lebah ini dikenal dengan teran di Belitung, lanceng atau klenceng di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tewel di Jawa Barat dan Banten, gala-gala di Sulawesi, dan galo-galo di Minang, Sumatera. Keistimewaannya, lebah Trigona dikenal memiliki kemampuan beradaptasi tertinggi terhadap perubahan kondisi lingkungan dibanding lebah lainnya. Diduga kelebihan ini tidak lepas dari perilaku, asupan gizi, dan zat propolis yang mereka makan. Keistimewaan madu yang dihasilkan lebah Trigona adalah kandungan propolis yang lebih tinggi, di samping kandungan vitamin, mineral, senyawa fenol, antioksidan tinggi, dan bermacam enzim yang sangat lengkap. Dipercaya memiliki khasiat yang lebih unggul dari madu jenis lainnya. Dikarenakan lebih kaya akan asam organik, asam glukonat, dan zat fitokimia, madu ini banyak dipakai suku pedalaman sebagai bahan dasar pengobatan tradisional. Akhir-akhir ini, potensi pengembangan madu Trigona di alam Pulau Belitung mulai dilirik. Adanya peluang cukup besar membuat masyarakat mulai menekuni budidaya madu Trigona. Usaha ini mulai dilirik masyarakat Belitung dan juga Belitung Timur. Salah satunya budidaya madu Trigona di Baro Begado. Karena modal yang dibutuhkan relatif kecil dan pemeliharaannya pun lebih mudah, madu-madu tersebut mampu mencari pakannya sendiri secara alami. Berbeda dengan madu hutan yang perlu dicari bahkan sampai bermalam-malam menginap di hutan, pengembangan madu Trigona ini dapat dibudidayakan di sekitar rumah atau pekarangan. Caranya mudah sekali. Pohon bambu diambil 2 ruas yang menjadi tempat bersarang Trigona. Kemudian koloni menggunakan sarang di ruas bambu bagian atas untuk meletakkan telur dan berkumpulnya koloni. Sedangkan di bagian bawah digunakan sebagai penyimpanan madu dan bipolen. Bambu yang berisi koloni dan madu Trigona ditebang dan diusahakan menebang dan membawa koloni pada sore hari, agar semua anggota koloni pulang ke sarang dan tidak ada anggota koloni yang tertinggal. Tahap selanjutnya adalah pemindahan koloni dari sarang alami ke dalam stop. Pemindahan dilakukan dengan membelah bambu, kemudian memindahkan koloni beserta telurnya ke dalam stop buatan. Teknik memindahkan koloni lebih mudah dengan cara memindahkan ratunya terlebih dahulu. Tahap awal yang dilakukan Trigona adalah menutup semaksimal mungkin lubang yang ada di dalam stup yang baru dengan menggunakan propolis. Satu hal yang tidak boleh terlewatkan adalah menandai lubang masuk di kotak koloni dengan potongan propolis yang sewaktu di sarang alami dijadikan pintu masuk oleh koloni. Jika sarang sudah tertutup dengan rapat, Trigona mulai memproduksi madu. Perkembangan Trigona sp dalam memproduksi madu cukup beragam. 2 bulan sampai 6 bulan adalah rentang waktu bagi Trigona sp untuk memproduksi madu. Selama rentang waktu tersebut, stup didiamkan tanpa membuka tutupnya ya. Hal ini bertujuan agar Trigona merasa aman
dan fokus dalam memproduksi madu. Hanya dilakukan pemeliharaan seperti pembersihan dari sarang laba-laba, pembersihan dari sarang semut, dan pengecekan kondisi skup jika terkena air hujan.